Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, mari kita lihat bagian-bagian dari firman Tuhan yang masih akan terus menolong kita. Bagaimana kita untuk dapat menghindari atau bagaimana strategi menghadapi kemalasan itu sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya singgung minggu yang lalu, bahwa kemalasan itu sebenarnya lebih berbahaya daripada COVID-19. Ya, mengapa? Karena vaksin COVID-19 sudah ditemukan. Dan kita bersyukur hari-hari ini kita makin bisa leluasa untuk mengikuti berbagai kegiatan di luar sana. Walaupun harus tetap dengan memakai protokol kesehatan yang super ketat. Artinya, kita lihat bahwa indikasi COVID-19 sudah semakin mereda. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, virus kemalasan ini tidak bisa langsung begitu reda kalau kita divaksin 1, 2, 3, bahkan juga sudah mengikuti prokes dengan begitu ketat. Karena virus yang satu ini tidak akan pernah takut dengan pakai masker, tidak akan pernah hengkang dan pergi dari hidup kita, hanya dengan mengikuti menaati prokes, bahkan dengan vaksin 1, 2, dan bahkan juga booster. Nah, yang kedua, virus kemalasan ini sangat begitu tua. Karena virus kemalasan ini sama dengan umurnya, dengan umur kehidupan manusia itu sendiri. Mulai dari Adam dan Hawa. Artinya apa? Bayi yang lahir hari esok, dia pun juga akan berpotensi besar terpapar dengan virus kemalasan. Demikian juga halnya, bayi yang lahir minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Juga tidak akan pernah luput dari paparan dari virus kemalasan. Bahkan virus kemalasan itu juga bisa merasuki semua orang. Apakah dia anak sekolah, SD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan sampai orang yang bergelar profesor doktor sekalipun bisa juga terpapar dengan virus kemalasan. Bahkan seseorang yang sudah berkeluarga, yang sudah punya usaha, pekerjaan, dan bisnis, bahkan seorang pemimpin yang hebat sekalipun, seorang presiden, bisa juga terpapar oleh yang namanya virus kemalasan. Maka untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menjelaskan lebih jauh lagi buat kita pada kesempatan ini. Identiknya Alkitab mengatakan apa tentang orang malas. Artinya, apa identifikasi atau apa ciri khas dari orang malas? Mari kita lihat bagian-bagian Alkitab kita berikut ini. Mesius siapkan dulu Amsal pasal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9, Mesius siapkan ayatnya. Rentiana siapkan Amsal 21 ayat 25. Yoel siapkan Amsal 22 ayat 13. Ya. Dan Yunus Apen siapkan Amsal 6 ayat yang ke-6. Ya, Amsal 6 ayat yang ke-6. Baik, kita mau mendengarkan dulu ayat-ayat yang sudah dipersiapkan oleh saudara tadi. Mulai dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-9. Silakan. Amsal pasal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaan sudah menjadi saudara dari si perusak. Baik. Yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan label, logo, tanda. Itu kan artinya identitas. Kepada orang malas itu sebagai perusak. Karena jelas dikatakan dalam Amsal pasal 9 ayat Amsal pasal 18:9, orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam tanggung jawabnya, dalam rumah tangganya, dalam usaha, dalam bisnisnya, orang yang bermalas-malasan, bahkan termasuk juga dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan, sudah menjadi saudara dari si perusak. Apa artinya ayat ini?
Sekali lagi saudara, karena malas itu adalah salah satu bagian daripada dosa atau salah satu bentuk dosa konkret yang banyak dilakukan oleh orang Kristen di zaman ini dan juga zaman dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, karena malas itu bukan hanya sekedar dosa, tapi malas itu juga punya arah dan tujuan untuk merontokkan, untuk menghancurkan, untuk meluluhlantahkan kehidupan seseorang yang malas hari ini, esok, dan masa depan. Maka untuk itu dikatakan di sini, orang yang terus-menerus hidup dalam kemalasan, dia pasti akan menjadi perusak untuk teman-temannya yang lain. Bahkan sebelum waktu dia hidup dalam kemalasan, ya, dia sudah lebih dulu merusak dirinya sendiri. Nah, ini pahami ya, pahami nih. Sebelum dia merusak orang lain dengan kemalasannya, dengan mempengaruhi orang itu dan mengajak orang itu supaya malas, sebenarnya orang yang malas itu lebih duluan, lebih awal dia merusak dirinya sendiri. Contoh, seorang siswa atau mahasiswa yang malas belajar, baca buku, mengerjakan tugasnya hari ini, maka dia sebenarnya sedang merusak nilainya, merusak IPK-nya, merusak studinya. Maka untuk itulah tidak ada orang yang malas belajar, malas baca buku, malas kuliah. Cepat lulus, IPK-nya bagus, mudah dapat pekerjaan, memiliki karir dan masa depan yang baik. Tidak ada itu. Tidak ada. Tapi yang jelas, ujung-ujungnya mereka akan mengalami berbagai kegagalan demi kegagalan, persoalan demi persoalan, kebuntuan demi kebuntuan. Jadi saudara sadari hari ini, kalau saudara masih hidup dalam kemalasan, engkau sedang merusak hidupmu, merusak masa depanmu, dan merusak karirmu, dan merusak segala sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan untuk diri saudara. Tuhan tidak pernah ingin saudara-saudara itu kita itu rusak. Enggak. Tuhan itu punya desain dan rancangan yang sempurna untuk semua orang, yaitu untuk memperoleh kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, baik rohani, baik jasmani, baik dalam studi, baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha dan bisnis. Itu janji Tuhan, jelas dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Tapi kenapa janji Tuhan itu, rancangan Tuhan, desain Tuhan yang begitu sempurna itu tidak tercapai dengan maksimal di dalam diri setiap orang Kristen? Contohnya apa? Tuhan sudah tempatkan saudara untuk belajar dan kuliah di sebuah sekolah atau di sebuah kampus, atau bekerja di dalam sebuah usaha, perusahaan, atau sudah mengelola suatu bisnis. Tetapi saudara tidak bisa lulus dan bisa selesai dalam studi saudara, di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab saudara. Bahkan saudara mengalami kegagalan demi kegagalan, mengalami kerugian demi kerugian. Sebab akibatnya adalah karena saudara mungkin malas mengerjakan tugas, malas melakukan tanggung jawab saudara. Sehingga hasil akhirnya apa? Impian dan cita-cita saudara tidak tercapai dengan sempurna. Itu adalah contoh bahwa orang yang malas, dia merusak dirinya hari ini, esok, dan masa depannya. Maka untuk itu, berhenti dan bertobatlah, jadi pemalas. Jangan lagi hidup di dalam kemalasan dalam bentuk, dalam jenis apapun juga. Bahaya lainnya daripada kemalasan itu bukan hanya merusak diri, tapi juga menjadi saudara dari si perusak. Artinya, orang yang malas bukan hanya merusak hidupnya, masa depannya, dan studinya, dan karirnya, keluarganya, tapi dia juga menjadi orang yang dapat merusak orang-orang di sekitarnya. Contoh, misalkan saudara punya teman satu kamar atau satu kos, orangnya tukang malas kuliah. Maka cepat atau lambat, kalau saudara berlama-lama hidup bergaul dengan orang yang seperti itu, saudara akan terpapar dengan virus kemalasan yang menguasai orang itu, yang akhirnya saudara apa? Juga akan menjadi 11-12 dengan orang itu, akan malas juga kuliah. Bahkan, ya,
Saudara tidak hanya merusak hidup saudara dan juga merusak hidup teman saudara yang satu kamar, satu kosan itu, tapi juga saudara sedang merusak harapan orang tua saudara. Mengapa? Karena orang tua saudara sudah bertirudela mengirimkan uang tiap bulan kepada saudara, bahkan tiap semester uang kuliah saudara. Tetapi rupanya saudara tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar, tidak pernah mengerjakan tugas. Berarti saudara juga ikut merusak harapan orang tua saudara. Itulah arti Amsal pasal 18 ayat 9. Maka jangan menjadi saudara si perusak. Artinya bertobat dan berhentilah dari kemalasan. Mari kita lihat Amsal pasal 21 ayat 25. Langsung. Amsal bab 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Baik. Ayat ini lebih tegas lagi mengatakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan, artinya malas untuk berbuat sesuatu. Artinya Amsal 21-25 ini mau menjelaskan, mau mengatakan orang yang malas adalah orang yang membunuh dirinya sendiri. Dan juga sekaligus juga dia sedang membunuh orang-orang di sekitarnya. Tadi saya sudah kasih contoh. Bagaimana berbahayanya kalau saudara bergaul karib, tinggal diam bersama dengan orang yang malas. Cepat atau lambat, walaupun mungkin saudara lahir dari keluarga yang rajin, tetapi karena saudara terjerembab di dalam lingkungan atau pertemanan orang-orang yang malas, maka nggak usah nunggu waktu bertahun-tahun berlama-lama, saudara cepat akan terpapar dengan kemalasan yang ada dalam diri orang itu. Untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak saya kuliah dulu tahun 93. Tahun 94 ya, tahun 93 lah. Oke. Saya tidak mau sembarangan berteman. Saya termasuk kategori yang memilah-milih orang yang mau berteman. Apalagi kalau sudah bicara teman satu kosan. Saya tidak mau berteman dengan sembarangan orang. Mengapa? Karena saya sadar, saya paham betul. Kalau saya hidup satu kosan, satu kamar dengan orang yang malas, maka orang yang malas ini akan membunuh saya juga. Dengan cara apa? Dia akan mempengaruhi dan mengajak saya supaya malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ibadah, dan juga malas kuliah. Dan bukan hanya dalam konteks ruang lingkup teman satu kos, tapi dalam pergaulan sehari-hari pun, saya juga tidak mau sembarangan berteman dengan orang yang malas. Karena saya tahu, waktu saya berteman dengan orang ini, dia tidak hanya merusak dirinya, tapi dia juga sedang pasti merusak hidup dan masa depan saya di kemudian hari. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, jauhi, hindari, lawan itu kemalasan. Karena kalau enggak, saudara bisa dirusak oleh kemalasan itu sendiri. Saudara juga bahkan bisa dibunuh oleh kemalasan itu. Iya, di mana studi, nilai masa depan, dan karir saudara tidak akan pernah lebih baik dari orang lain. Mari kita lihat Amsal pasal 23, ayat yang ke-13. Amsal 22, maaf. Amsal 22, ayat 13. Amsal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Baik. Yang ketiga, tanda atau bukti orang yang malas itu biasanya dikatakan di dalam Amsal pasal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Artinya apa ini? Si pemalas itu cenderung penakut.
Jadi orang yang malas itu menyebabkan dia takut untuk pergi keluar untuk melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, melakukan tanggung jawabnya. Maka dia lebih banyak mengurung diri. Maka untuk itulah, ya, orang yang malas cenderungnya malas untuk buka buku karena ada ketakutan dalam dirinya. Aduh, nanti saya pusing kalau saya baca buku. Ah, gitu kan gitu. Wah, nanti saya jadi migran kalau saya membaca, mengerjakan tugas saya. Jadi dia senang mencari alasan-alasan tidak masuk akal. Atau di sisi lain, wah, saya nggak mau kuliah karena nanti saya takut ditegur. Atau nanti saya takut ditanya. Tiba-tiba saya nggak bisa jawab. Ini adalah tanda-tanda ciri-ciri orang malas. Karena dikatakan di sini, ada singa di luar, padahal nggak ada. Jadi, ada singa di luar, maksud dari sini, orang pemalas itu senang cari-cari alasan. Senang cari-cari alibi untuk membenarkan tindakannya yang memang dasar pemalas. Maka kalau dia ditanya, kamu kemana minggu yang lalu? Kok kenapa nggak datang kuliah? Atau kenapa nggak datang ibadah? Wah, saya lagi sibuk, Pak. Sibuk ngambilin anak orang. Gitu. Saya lagi ngurusin ini itulah gitu. Padahal sebenarnya malas saja. Jadi si pemalas itu identik dengan si penakut. Jadi jauhi diri saudara dari kemalasan. Karena kemalasan itu akan berkontribusi negatif untuk menghancurkan, merusak, membunuh, dan bahkan membuat saudara menjadi orang yang takut untuk berbuat sesuatu yang baik, untuk melakukan segala sesuatu yang benar. Penakut, orang yang malas. Tidak ada orang yang penakut maju, berkembang. Enggak ada. Tapi penakut pada dasarnya akan menjadi orang yang terlambat, akan menjadi orang yang terpinggirkan, dan bahkan akan menjadi orang yang akan tersingkirkan. Tapi itu berawal dari kemalasan. Contoh yang lain. Kenapa orang takut mandi? Usut punya usut, karena malas kan? Maka dia cari 1000 kali alasan lah. Waduh, ini cuacanya badai topan. Jadi saya nggak bisa mandi. Padahal dasar penakut aja. Padahal dasar karena malas aja. Wah, ini cuacanya tidak baik. Ya. Dan hari ini, detik ini, rasanya dingin sekali, 0 derajat. Padahal sebenarnya karena dasar malas saja. Gitu. Atau bentuk yang lain. Dia dikasih tugas dan tanggung jawab. Dia nggak mau kerjakan. Dia nggak mau menyelesaikan. Dia nggak mau menuntaskan. Padahal, apa yang menjadi sebab-sebabnya dia tidak mau menuntaskan, tidak mau mengerjakan pekerjaan itu? Karena dasar pemalas saja. Dia tidak mempergunakan akal dan pikirannya yang sudah Tuhan berikan. Hati-hati dengan kemalasan. Karena bisa membuat saudara takut untuk berbuat sesuatu. Takut untuk mengerjakan hal yang benar. Takut untuk memikirkan hal yang lebih baik. Takut untuk lebih maju dan berkembang. Itu salah satu dampak akibat daripada virus kemalasan. Mari kita lihat Amsal pasal 26 ayat yang ke-14. Lanjut. Amsal pasal 26 ayat yang ke-14. Identifikasi dari kemalasan. Yanto boleh baca, Yanto. Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Baik. Ciri atau tanda orang malas. Dari Amsal pasal 26 ayat 14 dikatakan, orangnya tidak memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas.
Ini tanda dan ciri orang malas. Itu dikatakan dalam Amsal pasal 26 tadi. Seperti pintu berputar pada engselnya. Tahu ya? Pintu yang berputar pada engselnya, buka tutup ya. Demikian juga si pemalas di tempat tidurnya. Semua orang malas itu, dia malas karena tidak punya cita-cita. Tidak punya target dalam hidupnya. Tidak punya tujuan, tidak punya visi, dan juga tidak punya mimpi untuk apa dia lahir di dunia ini. Terlalu banyak orang Kristen yang hidup di dunia ini. Persis seperti Amsal pasal 26 ayat 14, termasuk mahasiswa. Dia sudah lahir ke dunia ini, tapi tidak tahu untuk apa dia lahir ke dunia ini. Dia sudah hidup di dunia ini, tapi dia tidak tahu hidup untuk apa. Bahkan ironis sekali. Dia kuliah dan belajar, dia juga tidak tahu untuk apa dia kuliah. Kasihan orang. Bahkan saya pernah bertanya kepada para mahasiswa, apa tujuan hidupmu? Bingung, nggak bisa jawab. Padahal itu bukan pertanyaan yang super sulit. Bukan. Itu pertanyaan yang sangat mudah dan sederhana. Apa tujuan hidup saudara? Untuk apa saudara kuliah? Untuk apa saudara belajar? Kadang-kadang banyak mahasiswa yang tidak bisa jawab itu dengan jelas dan lugas. Bingung. Bahkan ada yang bilang, Pak Tony, saya kuliah, saya hidup, karena sudah terlanjur aja, saya sudah lahir ke dunia ini. Kasihan. Saya kuliah Pak Tony, karena sudah terlanjur saya daftar di kampus ini. Dan yang mendaftarkan itu pun orang tua saya. Kasihan. Bahkan ada lagi alasan yang lain. Saya kuliah di kampus ini Pak Tony, karena saya terlempar dari kampus negeri. Karena saya tidak diterima di kampus lain. Maka saya terbuang di tempat ini. Ini adalah ciri dan tanda orang malas. Karena tidak punya arah, tidak punya tujuan, tidak punya mimpi, tidak punya target dalam hidupnya. Maka untuk itulah kenapa banyak mahasiswa. Hidup sih hidup. Ya. Statusnya sih mahasiswa. Tetapi dalam hidupnya, dalam statusnya sebagai mahasiswa, dia tidak punya target, dia tidak punya tujuan. Harus buat apa, harus lakukan apa, harus kerjakan apa, harus gapai dan capai apa. Ini adalah tanda orang malas, tidak punya tujuan. Maka orang-orang yang seperti inilah yang sebenarnya yang akan menjadi mahasiswa expired. Atau yang akan menjadi mahasiswa abadi. Dan mahasiswa yang akan tunggu ditendang dari kampusnya. Karena tidak lulus-lulus. Orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi sumber masalah di kampusnya, di sekolahnya, dan juga menjadi troublemaker dimanapun dia berada. Karena tidak punya arah dan tujuan. Semua itu disebabkan karena kemalasan. Tapi seseorang mahasiswa yang tahu dan paham betul buat apa dia hidup hari ini dan kenapa dia perlu ada kuliah hari ini, pasti dia akan tahu hari ini harus buat apa, lakukan apa, kerjakan apa, tuntaskan tugas apa. Ini kalau mahasiswa atau pelajar yang tidak malas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ribuan orang mahasiswa terpapar oleh kemalasan. Sehingga apa? Studinya, masa depannya hancur berantakan. Semua itu diakibatkan oleh virus kemalasan yang tidak pernah dia sadari, yang tidak pernah dia lawan, bahkan yang tidak pernah dia atasi.
Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita sekolah dan kuliah di tempat kita masing-masing. Tidak punya target, tidak punya arah, dan tidak punya tujuan. Kenapa? Kalau sampai saudara hidup dan belajar dan kuliah tidak punya arah dan target dan tujuan dalam hidup saudara, maka sungguh kasihan. Saudara tidak akan pernah menjadi apa-apa. Maka pastikan saudara menjadi orang yang rajin. Sehingga dengan kerajinan yang ada dalam diri saudara, saudara harus punya target. Semester ini harus IPK 3,5. Semester depan harus 3,6. Semester berikutnya harus 3,7. Dan akhirnya saudara bisa lulus dengan IPK 4. Ini adalah contoh mahasiswa yang rajin. Dia punya arah, tujuan, dan target dalam hidupnya. Maka dalam aktualisasi, dalam kegiatan sehari-hari, dia tidak mau hanya cuma makan, tidur, menghabisi uang kiriman orang tuanya. Tapi setiap detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun kehidupannya, dia gunakan dengan maksimal. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Amsal ayat yang ke-6, Amsal 6 ayat yang ke-6. Bagian siapa ini? Silakan dibaca. Tadi saya sudah panggil namanya. Amsal pasal 6 ayat 6. Mesius baca lagi, Mesius. Amsal pasal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Baik. Si pemalas lebih rendah derajatnya, mutu dan kualitas hidupnya lebih rendah di bawah semut. Si pemalas harga dirinya lebih rendah di bawah semut. Bayangin saudara, manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling mulia di muka bumi ini, yang memiliki kelebihan dibanding daripada binatang, tanaman, dan tumbuhan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena manusia ini hidup dalam kemalasan, akhirnya apa? Dia tidak lebih mulia, dia tidak lebih berharga, dia tidak lebih derajatnya lebih tinggi dibanding daripada seekor semut. Padahal dia manusia, punya akal, punya pikiran, punya mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Padahal statusnya mahasiswa, statusnya pelajar. Tapi karena dia dikuasai oleh kemalasan, derajatnya di bawah semut. Ya, saudara tahu semut itu tidak punya akal dan pikiran. Saudara tahu semut itu tidak tahu baca tulis. Saudara tahu semut itu tidak pernah sekolah, bahkan tidak pernah kuliah, bahkan tidak punya gelar sarjana. Tetapi penulis Amsal mengatakan, hei pemalas-pemalas, oleh engkau hidup terus dalam kemalasanmu, harga dirimu, derajatmu lebih rendah daripada seekor semut. Yang tidak bergelar itu, yang tidak tahu baca tulis itu, harga dirimu lebih rendah dari semut itu. Itu kata firman Tuhan. Maka untuk itu saudaraku, jangan rendahkan dirimu di bawah seekor semut. Yang notabene semut tadi tidak pernah sekolah, tidak tahu baca tulis, dan juga tidak pernah dia kuliah. Maka kalau saudara tidak mau disamakan, ya bahkan diidentikan lebih rendah di bawah semut, bertobatlah dari kemalasanmu. Berubahlah dari kemalasan saudara. Ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Karena terlalu banyak orang di dunia ini, saya katakan tadi, dia diciptakan Tuhan dengan komplit, punya mata, pikiran, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Komplit. Bahkan dia sekolah dari PAUD, SD, TK, SD, SMP, sampai mahasiswa. Tapi karena dia hidup terus dalam kemalasan, firman Tuhan katakan, engkau tidak lebih hebat daripada semut, tapi harga dirimu dan derajatmu di bawah seekor semut. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat-ayat ini saya pahami lebih daripada 25 tahun yang lalu. Maka waktu saya pahami dan saya mengerti arti daripada ayat-ayat ini, maka saat itu saya berdoa dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak mau dikuasai oleh kemalasan.
Saya tidak mau harga diri saya, derajat saya diposisikan lebih rendah daripada semut. Saya tidak mau, Tuhan. Maka saya selalu berusaha melawan kemalasan yang sering kadang-kadang ya mengintimidasi. Saya lawan dengan cara apa? Saya bangkit dan saya berusaha untuk move on, berusaha untuk melakukan aktivitas kegiatan yang positif, yang berdampak buat studi saya, hidup saya, dan masa depan saya. Saudara, kelima identifikasi, kelima tanda orang malas ini jangan sampai ada dalam diri saudara. Karena kalau ini ada dalam diri saudara, sungguh sangat kasihan. Maka sekali lagi saudara, saya mengingatkan kita bahwa kemalasan adalah salah satu dosa yang banyak dilakukan dan sering dilakukan oleh orang Kristen, termasuk orang yang sudah mengaku sudah bertobat. Artinya apa? Selama ini banyak orang Kristen berpikir malas itu bukan dosa. Malas itu sesuatu hal yang biasa saja, lumrah, salah, sesat itu cara berpikirnya. Malas itu adalah salah satu bentuk dosa. Karena firman Tuhan sudah menjelaskan tadi tentang apa arti kata malas. Jadi artinya apa? Mungkin saudara tidak pernah nyolong. Mungkin saudara tidak pernah merampok milik barang orang lain. Tapi kalau saudara hidup di dalam kemalasan, saudara juga sedang melakukan apa yang dilakukan oleh para koruptor itu. Yaitu apa? Dosa kemalasan. Malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ibadah, malas kuliah, malas mengerjakan tugas, malas mengisi waktu, tenaga, dan hidup yang ada di dunia ini. Itu adalah bagian daripada dosa. Malas sudah pasti menyebabkan, melahirkan bahwa dampak terhadap kegagalan dalam hidup saudara hari ini. Dan juga malas menyebabkan orang itu bodoh. Malas menyebabkan orang itu tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Dan juga malas itu akan menyebabkan orang itu di kemudian hari miskin. Karena kenapa? Dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya ilmu untuk dapat dia gunakan mencari pekerjaan yang lebih baik. Sehingga apa yang bisa dikerjakan, tidak ada yang bisa dikerjakan. Maka orang ini akan selalu susah hidupnya. Karena kenapa? Dia akan mengalami kemiskinan demi kemiskinan. Hati-hati. Malas itu bisa juga melahirkan, menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Apa contohnya Pak Tony? Malas mandi, malas sikat gigi, malas membersihkan segala sesuatu yang kotor dalam dirinya. Bukankah itu akan menjadikan sakit penyakit buat saudara? Kemalasan itu bisa membuat kebangkrutan. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ada orang yang dapat warisan perusahaan dari orang tuanya. Padahal waktu perusahaan ini dipegang oleh orang tuanya, begitu maju dan berkembang luar biasa. Tapi orang tuanya sudah tiada. Lalu perusahaan itu diwariskan kepada anaknya. Waktu perusahaan itu ada di tangan anaknya, hancur berantakan. Kenapa? Bangkrut. Apa sebab akibatnya? Karena anaknya malas. Karena sudah sejak dulu waktu sekolah dan waktu kuliah, anaknya memang malas. Maka orang tuanya mempercayakan kepercayaan yang besar itu kepada anaknya yang pemalas. Ujungnya apa? Perusahaannya itu bangkrut, tidak ada yang tersisa. Malas juga yang bisa mendorong seseorang untuk menjadi pencopet. Dan juga menyebabkan seseorang menjadi pencuri. Karena kenapa? Karena tidak punya skill, nggak punya pengetahuan, nggak punya kepintaran, nggak punya kecerdasan. Maka yang ada di otaknya adalah apa? Ambil jalan pintas. Yaitu apa? Nyolong, nyopet, nyuri. Itu semua diakibatkan oleh kemalasan. Kenapa ada sering terjadi pembunuhan di hari-hari ini, saudaraku? Orang yang membunuh itu, saudara tahu, itu adalah orang yang malas memakai tangannya, memakai kakinya, memakai pikirannya. Iya. Karena apa? Waktu dia dulu sekolah dan kuliah memang nggak ada isi otaknya. Sehingga waktu dia butuh sesuatu, dia lihat punya orang, dihabisin tuh orang. Jadi hati-hati dengan kemalasan. Orang yang malas pasti akan dekat dengan penyalahgunaan narkoba, udah pasti. Orang yang malas pasti akan mudah terpapar dengan menyalahgunakan narkoba. Bahkan tidak hanya berhenti dia menyalahgunakan narkoba. Orang yang malas itu juga
akan lama-kelamaan memperjualbelikan narkoba. Saya sudah melihat dulu teman-teman kosan saya. Banyak mereka yang terpapar dengan narkoba. Sehingga kuliahnya berantakan. Ujungnya apa? Ya nggak lulus-lulus lagi. Lalu langkah selanjutnya apa yang terjadi? Dia tidak hanya mengkonsumsi narkoba, tapi akhirnya dia juga menjual narkoba. Maka apa yang terjadi? Satu saat saya laporkan ke polisi. Polisi datang tiba-tiba, menggerebek malam hari. Disikat mereka semuanya. Hati-hati dengan kemalasan. Korupsi, kolusi, nepotisme, itu diakibatkan karena orang itu malas bekerja, orang itu malas mempergunakan tangan dan kakinya, orang itu malas mempergunakan pikirannya. Karena mungkin juga waktu di sekolah dulu kan nggak ada pengetahuannya kan. Maka waktu dia mencari pekerjaan, dia hanya mempergunakan apa? Kedekatannya kepada orang-orang yang bisa menolong dia. Ya. Dan ujungnya apa? Masuk penjara. Jadi jangan saudara kira para koruptor itu ya masuk penjara bukan karena faktor kemalasan. Itu karena kemalasan, karena tidak mau berusaha berjuang lebih keras. Dia langsung mau mencaplok hak orang lain. Itu kan namanya korupsi kan. Maka dia masuk penjara. Karena malas. Seseorang itu tidak mau menyisihkan waktunya untuk berdoa. Ya. Karena malas. Seseorang itu tidak mau mempergunakan waktunya untuk ibadah, padahal online kok. Tidak mau lagi menyediakan waktunya untuk baca Alkitab, untuk melayani. Pertanyaan mendasarnya, kira-kira Pak Tony, orang yang malas itu masuk surga enggak? Enggak ada orang malas masuk surga. Orang malas itu tempat terbaik, terindah buat dia adalah neraka. Bayangin saudaraku, orang hidup dalam kemalasan, hancur babak belur. Selama dia hidup di dunia ini, dalam studinya, dalam karirnya, dalam rumah tangganya, dalam usahanya, dalam bisnisnya. Malangnya, kalau dipanggil oleh Tuhan, masuk neraka pula. Jadi jangan saudara main-main dengan kemalasan. Pertanyaan mendasarnya, bagaimana cara mengatasinya? Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Yoel baca dulu 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 10. 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Sebentar. 2 Petrus 1. 2 Petrus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya mulia dan ajaib. Sampai 10. Bentar. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki itu semuanya itu, ia menjadi buta, picik, kerea, lupa bahwa dosa-dosanya dulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Baik, perhatikan saudara. Seringkali ada banyak pertanyaan begini ke saya. Pak Tony, rupanya virus kemalasan itu berbahaya Pak Tony kalau begitu. Iya betul. Karena bisa menghancurkan hidup seseorang waktu dia di bumi ini. Dan juga memasukkan orang itu di neraka. Coba saudara. Artinya apa? Lebih berbahaya dari COVID-19 kan? Kalau COVID-19 saudaraku, hanya membuat kita sementara itu nggak enak badan. Ya, batu-batu dan lain sebagainya. Dan itu pun sudah ada vaksinnya. Ya kan? Artinya apa? Masih bisa sembuh kan? Tapi kalau orang hidup dalam kemalasan, hancur luluh lantai hidupnya, studinya, masa depannya di dunia. Dan yang paling mengerikan lagi, masuk neraka.
Nah, pertanyaan mendasarnya, bagaimana caranya Pak Tony? Supaya orang Kristen, anak Tuhan tidak terpapar oleh virus kemalasan. Tidak bisa dengan saudara pergi ke dokter spesialis. Lalu saudara minta resep terbaik. Lalu saudara dengan sendirinya mengkonsumsi obat itu supaya saudara bisa rajin. Nggak bisa. Bahkan saudara cari rumah sakit termahal di bawah kolong langit ini. Supaya bisa sembuh dan pulih daripada virus kemalasan. Nggak bisa. Maka saudara silahkan bertanya kepada profesor siapapun dimanapun di muka bumi ini. Minta sama dia vaksin untuk mengatasi virus kemalasan. Pasti dia nggak bisa kasih itu. Karena obatnya bukan di dokter. Karena solusinya bukan mengkonsumsi obat. Bukan di rumah sakit. Bukan. Obatnya, solusinya. Perhatikan. 2 Petrus 1 ayat 3-10. Saya akan jelaskan satu persatu. Pahami ayat ini dengan benar. Yang pertama adalah bertobat kepada Yesus secara pribadi. Itu terlihat di dalam ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Artinya apa? Virus kemalasan ini hanya bisa diamputasi. Hanya bisa disingkirkan. Hanya bisa ditolak di dalam nama Yesus. Jikalau saudara sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Jadi jangan saudara berpikir, kalau saudara, saya sudah memiliki agama, agama yang jelas. Orang misalkan, wah agama saya Protestan, agama saya Katolik, udah pasti saya nggak bisa dikuasai kemalasan. Banyak orang Protestan dikuasai kemalasan, banyak orang Katolik dikuasai kemalasan juga kok. Buktinya apa? Ada di antara saudara. Virus kemalasan tidak bisa dilawan dengan identitas keberagamaanmu. Bahkan kemalasan tidak bisa dilawan hanya dengan sekolah saudara sudah dibaptis. Atau bisa berbahasa roh. Nggak bisa. Atau mungkin saudara berpikir, oh, bapak saya pendeta besar di kampung. Saya nggak mungkinlah kemalasan. Siapa bilang? Pendeta aja bisa dikuasai oleh kemalasan. Oh, orang tua saya kaya raya. Maka dengan kekayaan itu pasti nggak mungkin dikuasai, dikendalikan oleh kemalasan. Siapa bilang? Saya sudah katakan tadi. Perusahaan besar. Waktu dipercayakan kepada anaknya yang malas, rontok itu perusahaan. Mau saya katakan kepada saudara, virus kemalasan ini tidak main-main. Maka solusinya bertobat kepada Kristus. Bertobat itu artinya adalah berhenti dari kemalasanmu dan arahkan hati dan pikiranmu untuk terus dipimpin dan dikuasai oleh Kristus. Sehingga kuasa Kristus yang ada dalam hatimu melalui Roh Kudus itu akan memampukanmu dan menguatkanmu untuk lepas, lekang, dan bebas daripada virus kemalasan itu sendiri. Inilah yang menjadi persoalan. Kenapa ada banyak orang Kristen yang beragama Protestan, beragama Katolik, masih terpapar dengan virus kemalasan karena belum sungguh-sungguh bertobat, bahkan belum sungguh-sungguh lahir baru. Inilah yang menyebabkan saya katakan tadi. Kenapa? Orang ini rajin, udah baca Alkitab, udah berdoa, pendeta pula. Tapi masih bisa juga terpapar oleh virus kemalasan karena belum sungguh-sungguh bertobat. Karena belum sungguh-sungguh lahir baru. Untuk itulah, kenapa waktu saya jadi mahasiswa, saya ambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Karena saya tahu, inilah alat sakti yang akan memampukan saya, yang akan menolong saya untuk apa? Melawan virus kemalasan. Bertobat terima secara pribadi. Tanpa saudara mengalami pertobatan itu, tanpa saudara mengalami kelahiran di dalam Kristus, saudara akan selalu dikuasai dan terpapar oleh kemalasan. Maka saudara, berhenti. Kalau engkau mau berhenti dari virus kemalasan, yang tadi udah jelas tidak ada sesuatu hal yang positif dari kemalasan. Ambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.
Kalau pertobatan itu sudah ada, kalau saudara sudah lahir baru, lihat. Yang pertama, hidupmu pasti lebih baik. Jadi kelahirbaruan pertobatan kepada Kristus itu akan membuat saudara hidup lebih baik. Maka sudah pasti, orang yang bertobat, orang yang sudah lahir baru itu pasti menjadi orang yang rajin. Rajin belajar, rajin baca buku, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan rajin melakukan segala sesuatu yang benar. Akhirnya apa? Hidupnya baik kan? Itu jelas. Yang kedua, orang yang sudah bertobat kepada Kristus, maka pasti dia tidak bisa lagi dikuasai, dikendalikan oleh kemalasan. Sehingga apa? Orang ini akan senang untuk menambahkan sesuatu hal yang baru dalam dirinya. Yaitu apa? Dengan membaca buku. Dengan membaca informasi-informasi yang membangun, yang positif. Dengan mengerjakan tugas-tugasnya. Maka akhirnya apa? Pengetahuannya bertambah. Itu dampak kalau orang itu sudah bertobat. Yang artinya apa? Pasti makin cerdas. Pasti makin pinter. Ujung-ujungnya apa? Nilainya pasti bagus. IPK-nya pasti makin naik. Lulusnya cepat. Terus apa lagi? Dapat pekerjaannya gampang dan mudah. Kalau sudah bekerja, karena dia rajin. Ya. Kenaikan karir. Iya. Kenaikan gaji, kenaikan pangkat, kenaikan golongan. Jalannya mudah gitu loh. Karena kenapa? Karena dia tidak dikuasai lagi oleh kemalasan. Karena sudah bertobat. Maka orang yang sudah bertobat, saudaraku, yang sudah lahir baru, nggak senang dia hidup dalam kemalasan. Nggak senang dia buang-buang waktu dan hidup. Tapi dia selalu senang mempergunakan setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupan. Sehingga apa? Bertambah pengetahuannya. Jadi, semakin naik kelas, semakin naik semester, naik tingkat, makin pintar, makin cerdas. Dan kalau ini yang ada dalam diri saudara, nggak usah khawatirkan tentang masalah pekerjaan di masa depan. Tuhan sudah merancang, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang terbaik bagi. Karena itu saya dapat kok, saya alami kok itu. Maka waktu saya sudah lulus sarjana, saya nggak nganggur saya. Saya sebelum sarjana saja saya sudah bekerja. Jadi artinya apa? Kerajinan yang saya lakukan sejak dari saya bertobat kepada Kristus membuahkan hasil di kemudian hari. Orang yang sudah bertobat, dia tidak lagi dikuasai oleh kemalasan, tapi dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga apa? Dia mampu menguasai dirinya sendiri. Saudara tahu, orang yang malas itu kan dia tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Contohnya apa? Ngantuk. Lagi baca Alkitab, lagi berdoa, lagi ibadah seperti ini, ngantuk. Berarti artinya apa? Tidak mampu menguasai diri kan? Kenapa? Karena dikuasai oleh kemalasan. Tapi orang yang sudah bertobat, yang dikuasai oleh Roh Kudus, waktu ada rasa ngantuk itu dia lawan. Dia berdoa sama Tuhan supaya Roh Kudus berikan dia kekuatan. Ya. Contoh lain orang yang tidak mampu menguasai diri sebagai bagian daripada dikuasai oleh kemalasan apa? Malas baca buku, malas belajar. Berarti kan tidak mampu menguasai diri kan? Tapi orang sudah bertobat, mampu menguasai dirinya. Karena kenapa? Dia tidak lagi dikuasai, dikendalikan oleh kemalasan. Yang berikutnya, yang keempat, orang yang sudah bertobat itu, ya, tidak lagi dikuasai oleh kemalasan. Karena ada Roh Kudus dalam hatinya, sehingga dia apa? Tekun. Apa arti kata tekun? Rajin. Rajin. Itu udah pasti bagian dari orang, itu pasti bagian atau tanda yang harus pasti terjadi dalam diri orang yang sudah bertobat, rajin. Nah, pertanyaannya, mungkinkah orang yang rajin bodoh? Nggak ada orang rajin bodoh. Yang jelas orang rajin itu pasti pinter. Yang jelas orang rajin itu pasti cerdas. Yang jelas orang yang tekun itu, nilainya, prestasinya selalu baik dan selalu makin lebih baik. Ingat itu. Sama juga. Orang yang tekun dalam menjalankan usaha bisnisnya pasti akan makin diberkati Tuhan. Usahanya dan pekerjaannya dan karirnya. Yang kelima, orang yang sudah bertobat kepada Kristus, maka akan membawa dampak apa? Dia makin bertumbuh secara rohani.
Yang artinya apa? Dia tidak lagi malas membaca Alkitab, dia tidak malas lagi berdoa, dia tidak malas lagi beribadah. Nggak malas lagi. Karena kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hatinya. Ya. Yang keenam, orang yang sudah bertobat kepada Kristus, pastilah rajin dia untuk konsisten mengasihi Tuhan dan mengasihi dirinya dan juga orang lain. Saudara masih ingat tadi? Ya, orang malas itu tadi adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, orang yang tidak mengasihi orang tuanya. Maka saya katakan tadi, malas itu menghancurkan diri sendiri, tapi juga menghancurkan rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya, dan juga menghancurkan masa depan orang tuanya. Tapi kalau orang itu sudah bertobat, dia mengasihi Tuhan, maka setiap waktu yang Tuhan berikan bagi dia hidup di dunia ini, dia pergunakan dengan rajin. Untuk apa? Mengerjakan segala tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Dan juga orang yang sudah bertobat itu, pasti dia makin rajin juga mengisi waktu, tenaga, dan hidupnya ya dengan cara belajar kan. Hasil akhirnya apa? Berarti dia mengasihi dirinya, tidak merusak dirinya. Karena dia sudah rajin kan, kecuali kalau malas. Dan sekaligus juga orang yang rajin itu semakin mengasihi orang tuanya karena dia sudah bertobat kepada Kristus. Orang yang sudah bertobat kepada Kristus, saudaraku, wajib hukumnya pasti dia akan rajin melakukan segala sesuatu, setiap waktu, setiap saat. Hasilnya, lihat di ayat yang ke-10. Dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Saya baca. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, yang mana itu? Sudah bertobat, hidup baik, punya pengetahuan, menguasai diri, tekun, rohani, konsisten mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, orang tua, rajin. Kalau semuanya ini sudah ada dalam diri saudara, saudara lakukan, saudara praktekkan dari waktu ke waktu, berkatnya ada buat saudara. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara merasa, Pak, kalau saya sih sudah bertobat saya, Pak, udah terima Yesus saya, Pak, saya udah lahir baru, Pak. Amin untuk itu. Tapi harus semakin terlihat buah dan bukti-bukti pertobatan saudara, kelahirbaruan saudara, ya, dengan menghasilkan 8 poin yang ada di sini. Hidupmu tiap hari harus makin bertambah baik. Engkau harus makin cerdas. Engkau harus mampu menguasai dirimu. Engkau harus makin tekun. Harus makin bertambah rohani. Harus makin konsisten mengasihi Tuhan. Konsisten mengasihi dirimu sendiri dan orang tuamu. Dan harus makin bertambah rajin. Lakukan ini dengan baik. Lakukan ini dengan sempurna. Berkat rohani, jasmani. Berkat kepintaran dan kecerdasan. Berkat nilai masa depan, kelulusan. Sudah menanti saudara. Ini caranya. Kalau saudara mau terhindar dari kemalasan. Pola ini, cara ini, yang saya lakukan sejak 20 tahun yang lalu. Saya konsisten melakukannya dari waktu ke waktu. Maka tidak ada ruang dan kesempatan virus kemalasan mengendalikan saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Percepatan demi percepatan di dalam kehidupan rohani saya, pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan maksud saya, baik secara rohani, baik secara jasmani, baik secara akademis, baik juga dalam karir, dan bahkan juga dalam studi dalam pelayanan. Saya sungguh mendapatkan hasilnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita sama. Tapi mungkin yang menjadi pembeda adalah komitmen. Saya punya komitmen yang sungguh-sungguh kuat dan teguh untuk tidak mau dikuasai, dikendalikan, dan diperalat oleh virus kemalasan. Maka saya dapat hasil. Saya dapat berkat yang Tuhan janjikan seperti apa yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Tetapi kalau saudara tidak mengalami dan tidak konsisten melakukan ini, hati-hati.
Sebuah survei dilakukan di beberapa negara di dunia ini, di mana survei ini dilakukan kepada ratusan ribu responden. Ya. Dan kemudian perjalanan hidup setiap responden ini dilacak oleh orang yang melakukan survei selama 30 tahun. Oke. Melalui data pendapatan mereka yang 30, ya, yang ratusan ribu orang ini, setelah dilacak perjalanan hidup mereka, studi mereka, karir mereka, rumah tangga mereka selama 30 tahun. Lalu mereka, ya, lembaga yang melakukan survei ini mendapatkan data tentang data-data pendapatan mereka per bulan dan juga perjalanan hidup mereka, ratusan ribu responden itu dilacak. Apakah mereka benar-benar bisa mengubah nasibnya atau tidak? Ya, hasilnya. Hanya 30% orang yang berhasil mengubah nasibnya ke arah yang lebih baik, sejahtera, karena berusaha untuk rajin. Hanya 30%. 70% lain gagal. Sehingga pendapatannya hanya pas-pasan. Apa maksud, apa kesimpulan daripada hasil survei ini? Banyak orang di dunia ini yang hancur, yang gagal, mendapatkan impian dan harapan dan cita-citanya. Baik dalam studi, baik dalam karir, baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha dan bisnisnya, hancur berantakan. Sebesar 70%. Karena mereka tidak berusaha mengubah, melawan virus kemalasan. Tapi ada hanya 30% saja yang berhasil mengubah hidupnya yang susah menjadi kaya raya, ya, mengubah, melawan kemalasannya sehingga mereka menjadi cerdas, 30%. Artinya apa? Mayoritas orang yang hidup di dunia ini dikendalikan oleh kemalasan. Dan saya berharap saudara tidak lagi menjadi bagian daripada yang 70%. Orang-orang yang malas. Karena kenapa? Kalau saudara masih bagian daripada yang 70%. Berarti saudara mengulangi kegagalan demi kegagalan, kehancuran demi kehancuran yang sudah dialami dan dinikmati oleh orang lain. Jadilah saudara menjadi orang yang 30%. Untuk itu saudaraku, apa akibat kemalasan? 1. Orang yang belum sungguh-sungguh bertobat akan terus-menerus dikuasai, dikendalikan, dan diperalat oleh kemalasan. Maka untuk itu, pastikan engkau sudah sungguh-sungguh bertobat. Orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus lahir baru, hidupnya bertambah hari, minggu, bulan, bertambah rusak. Karena malas. Pengetahuannya rendah. Tidak makin bertambah cerdas, tidak makin bertambah pintar, tapi makin bertambah bodoh. Karena malas. Orangnya emosional. Artinya apa? Marah-marah terus. Dikasih dosennya, gurunya nilainya E, yang dia marah sama dosennya, dia marah sama gurunya. Padahal dasar dia yang malas kok. Jelas itu. Orang yang malas, pendendam. Karena mungkin dia tidak mendapatkan hasil yang lebih baik dari orang lain. Padahal persoalannya adalah karena dia malas. Maka dari ini paralel dengan penjelasan saya di atas tadi. Bahwa orang malas itu kan cenderung akan mudah melakukan apa? Upaya untuk membunuh orang lain untuk mendapatkan sesuatu kan? Dan itu dimulai dari dendam. Orang yang malas suka bikin masalah, suka bikin keonaran. Artinya apa? Senangnya, hobinya berantem. Orang yang malas, pikirannya selalu kotor. Pikirannya selalu diisi dengan hal-hal yang najis. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang mengandung dosa. Karena tidak ada sesuatu hal yang positif dalam pikirannya. Kenapa? Karena dia malas. Orang yang malas cenderung egois. Hanya mau menang sendiri, hanya mau dimengerti. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Dia mau lulus, dia mau nilai yang baik, tapi tidak ada usaha, tidak ada kerja keras. Egois kan? Itu orang malas. Orang yang malas
suka menulari orang lain dengan sikap dan karakter yang malas juga. Maka untuk itu saudara, yai perempuan-perempuan, kalau engkau mau jatuh cinta terhadap seorang pria, jangan hanya lihat tampangnya. Jangan hanya lihat casingnya, tapi lihat karakternya. Dia orangnya rajin atau malas. Yang laki-laki sama juga. Kalau engkau naksir terhadap seorang wanita, jangan hanya lihat wajahnya. Karena wajah yang cantik dan rupawan belum tentu mencerminkan dia wanita yang rajin. Tapi lihat karakternya, dia rajin atau tidak. Ada banyak orang yang punya rumah tangga, suami istri ganteng, cantik, tapi rumah tangganya hancur. Karena kenapa? Karena malas kan? Karena suaminya yang ganteng tadi tidak punya akal dan pikiran untuk cari nafkah, cari duit. Karena istri yang cantik tadi malas untuk menggunakan tangan dan kakinya untuk nyapu rumah, ngepel, dan bahkan juga apa? Untuk persiapkan sarapan untuk suaminya. Hati-hati. Jadi, malas ini dampaknya kemana-mana. Bisa menghancurkan rumah tangga, bisa menghancurkan diri sendiri. Saudaraku, udah pasti hasil orang yang malas. Gagal dalam rohani, gagal dalam kesehatan, gagal dalam studinya, gagal dalam hidupnya, gagal dalam masa depannya, gagal dalam karirnya, gagal di dalam bisnisnya. Yang paling mengerikan, masuk neraka pula. Saya berharap, dan saya berdoa, supaya tidak ada satupun di antara saudara-saudara yang masih bercokol, yang masih betah, hidup di dalam virus kemalasan. Karena itu hanya akan menghancurkan hidup saudara, studi saudara, masa depan saudara, hari ini, dan juga di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami makin paham, kami makin mengerti bahwa kemalasan itu virus yang luar biasa, yang bukan hanya menghancurkan satu tahapan, satu bagian, satu periode dalam hidup ini, tapi menghancurkan banyak hal di dalam kehidupan di dunia ini, dan bahkan juga di dalam kehidupan di masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anti kemalasan, vaksin kemalasan adalah bertobat kepada Kristus. Kalau saudara mau move on, kalau saudara mau bangkit dari kemalasan, kalau saudara mau mengatakan selamat tinggal kemalasan, dan saya mau maju, saya mau punya arah dan tujuan hidup yang jelas, dan saya mau sukses dalam studi dan masa depan saya, hari ini ambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Hari ini ambil keputusan untuk sungguh-sungguh mau bertobat diri secara pribadi dalam hati. Bagi saudara yang mau berubah, bagi saudara yang mau dibebaskan dari virus kemalasan, supaya arah dan hidup dan tujuan masa depan saudara lebih baik daripada orang lain, boleh saudara berdoa di dalam hati saudara dan mengikuti doa yang saya sebutkan ini di tempat di mana saudara berada, dengan saudara mengikutinya di tempat saudara dengan berkata, Tuhan Yesus ampuni aku orang berdosa. Tuhan Yesus ampuni aku selama ini selalu hidup terus dalam kemalasan, sehingga aku mengalami kegagalan di dalam berbagai banyak hal dalam hidup ini. Tapi Tuhan, terima kasih, hari ini saya paham mengerti bagaimana caranya mengatasi virus kemalasan. Untuk itu Tuhan, saya mengaku saya orang berdosa. Saya mengaku Tuhan, saya salah selama ini, memberikan hati dan pikiranku dikuasai dan dikendalikan oleh kemalasan. Untuk itu Tuhan, saya mau bertobat kepada Kristus. Saya percaya Yesus mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, juga menghapus segala dosa-dosa dan kemalasan saya. Untuk itu ya Tuhan, saya membuka hatiku, pikiran, dan perasaanku. Hari ini juga, saya mengundang Engkau. Masuklah Tuhan di dalam hatiku secara pribadi. Kuasai, pimpin, dan kendalikan melalui urapan dan kuasa Roh Kudus hati dan pikiranku hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan, ikrar, doa yang sudah disampaikan, yang sudah diucapkan oleh saudara ini di tempat mereka masing-masing. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang terus memateraikan kebenaran-kebenaran itu di dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka. Sehingga itu yang memberikan mereka semangat
Dan berikan mereka lepas dan merdeka daripada virus kemalasan yang selalu cenderung mungkin selama ini mengendalikan, memperalat, bahkan juga memperlambat mereka maju, berkembang, dan pintar. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.